sahabat rumah belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi berdebat dengan santun. Yuk, kita sama-sama menyimak ulasannya. Hai sahabat rumah belajar, perlu kita ketahui beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berdebat. Berikut ini penjelasan mengenai berdebat yang santun. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan debat? Debat adalah tukar pendapat mengenai suatu hal dengan memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Apa karakteristik umum dari debat? Setelah mengetahui karakteristik umum dari debat, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang struktur debat. Struktur debat ada 3. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau isu. Setelah kalian melihat video debat dari YouTube, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang diperdebatkan merupakan masalah yang diperdebatkan oleh dua pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak pro dan pihak kontra. Struktur debat yang kedua yaitu saling menyampaikan argumen pro maupun kontra. Kedua belah pihak saling menyampaikan argumen dengan disertai sejumlah alasan yang jelas dan meyakinkan. Dan yang ketiga, kesimpulan suatu kesepemahaman. Bentuknya bisa berupa kompromi, persetujuan, atau kesepakaman di antara kedua belah pihak. Kesimpulan atau kata-kata akhir yang dimaksud juga dapat berupa jalan tengah atau win-win solution yang dianggap menguntungkan semua pihak dan tidak pula merugikan kedua-duanya, tetapi juga tidak sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak. Apa sih yang dilakukan peserta debat agar debatnya itu berjalan dengan lancar? Nah, ini ada 6 jurus jitu yang bisa kita praktekkan sebagai peserta debat. Yang pertama yaitu teknik trapping. Teknik trapping atau jebakan yaitu menggiring mitra bicara masuk ke dalam topik tertentu yang justru menjadi kelemahannya. Topik tersebut bukan merupakan topik yang dikuasai oleh mitra bicara, melainkan topik yang kita kuasai. Hal tersebut akan menjadi kekuatan kita dalam berdebat. Kedua, teknik switching atau teknik tukar posisi, yakni menjadikan argumen-argumen mitra bicara sebagai argumen kita sendiri. Bahkan jika memungkinkan, mitra bicara justru dipaksa untuk menjawab sendiri kritiknya. Yang ketiga yaitu teknik menelikung, yakni dengan menjadikan perkataan mitra bicara sebagai jalan untuk balik menggiring ke dalam posisi yang tidak berkutik karena termakan oleh perkataannya sendiri atau terikat oleh aturan yang menurutnya benar. Yang keempat yaitu teknik contradiction atau membuat kontradiksi, yakni dengan memunculkan kontradiksi-kontradiksi pada logika mitra bicara. Yang kelima, teknik balancing atau keseimbangan, yakni dengan cara menanggapi kritik lawan dengan kritik yang seimbang. Teknik ini perlu dilakukan ketika kita tidak lagi mempunyai jawaban untuk membela diri. Dan yang keenam, teknik judgment atau teknik menghakimi, yakni dengan menjadikan mitra bicara dalam posisi yang bersalah atau tertuduh, sehingga ia harus membela dirinya dan tanpa memberinya kesempatan menyerang balik. Ingat ya, ketika kita menjadi peserta debat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, kita harus berkepala dingin. Maksudnya, kita tidak boleh emosional. Dan yang kedua, tidak menyerang secara frontal. Untuk menyatakan tidak setuju dengan mitra bicara, kita sebaiknya menghindari pernyataan yang bersifat langsung, bahkan bernada menyerang. Yang ketiga, berfokus pada inti permasalahan. Baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra harus tetap berfokus pada tema pokok perdebatan agar perdebatan tetap berada pada relnya. Jika tidak, perdebatan akan melenceng kemana-mana dan tidak berujung pangkal. Yang keempat, mengenali fakta dengan benar. Peserta debat tidak boleh memberikan data-data yang tidak valid, jadi harus berdasarkan fakta yang benar. Dan berargumen secara benar dan runtut agar semua bisa dipahami oleh peserta debat. Ketika debat, biasanya menggunakan ragam bahasa percakapan. Nah, ragam bahasa percakapan yang sering terjadi pada saat debat yaitu kalimat yang mengalami pelesapan, biasanya kehilangan unsur subjek kalimat. Yang kedua, menggunakan kata sapaan seperti bapak, ibu, atau saudara. Dan yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama secara langsung seperti saya atau kami. Setelah kita bersama-sama menyimak ulasan materi berdebat dengan santun, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil suatu pengetahuan. Karena belajar untuk semua, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.